A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wassalatuhu wassalamuhu ala ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, pemirsa yang Allah muliakan, apa kabarnya pada hari ini? Ya, mudah-mudahan kita semua dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muhitun bikulli syai', karena memang Allah Subhanahu wa taala yang meliputi seluruh alam semesta ini beserta isinya, dan Allah Subhanahu wa taala dzul razzaqu dzul quwwatil matin, dan Allah pemberi rezeki ya dari segala arah. Maka puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah berikan dan Allah takdirkan kepada kita. Mudah-mudahan dengan bersyukur ya secara hati, kemudian lisan, kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, menambah besar kecintaan Allah dan keridhaan Allah kepada kita, sehingga nanti kita adalah makhluk-makhluk Allah yang Allah perkenankan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menata ibadah ini dengan baik, yang mengajarkan ibadah, yang menyampaikan wahyu ya kepada umatnya Nabi Muhammad dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya Jibril. Dengan kita mengikuti ajaran Nabi yang diajarkan Nabi kepada kita, mudah-mudahan kelak nanti kita mendapatkan nilai pahala dari apa yang kita lakukan, kemudian mendapatkan cinta dari Nabi. Dengan cinta kepada Nabi, mudah-mudahan Allah juga cinta kepada kita, sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pembahasan kita ya terkait program manasik umroh yang sudah kita jelaskan ya dari episode pertama sampai hari ini. Baik, adapun tema kita pada hari ini itu berkaitan tentang umrohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, umrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara umrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kita tahu bahwa sudah banyak diajarkan dan dipaparkan atau disyarahkan oleh para ulama terkait umrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya umrah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu hal yang perlu kita pahami adalah bahwa Nabi Muhammad umrah itu 4 kali. Ya. Di musim Dzulqa'dah atau di bulan Dzulqa'dah. Nah, tetapi ada lagi umrah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW pada saat beliau haji. Ya, pada saat beliau haji. Karena memang haji itu berbeda-beda ya. Ada haji tamattu, kemudian qiran, kemudian ifrad. Ya. Tamattu ini dilakukan umrah dulu baru haji. Ya, kemudian qiran penggabungan dua tersebut, kemudian ifrad haji saja seperti itu. Jadi begitulah umrah yang dilakukan Nabi sebanyak 4 kali ya di bulan Dzulqa'dah, kemudian di luar bulan Dzulqa'dah yaitu di bulan
Dzulhijjah. Ya, karena memang musim haji itu adalah bulan-bulan Dzulhijjah. Taib, pemirsa yang Allah muliakan, lantas bagaimana sebenarnya pelaksanaan umroh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baik, di sini akan kita jelaskan tata cara pelaksanaan umroh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, jika seorang akan melaksanakan umroh, dianjurkan untuk mempersiapkan diri sebelum berihram dengan mandi sebagaimana orang yang mandi junub, memakai wangi-wangian yang terbaik jika ada, dan memakai pakaian ihram. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau memakai pakaian ihram, sebelum beliau berumrah, beliau mandi seperti mandi wajib. Ya, seperti mandi wajib. Kemudian setelah mandi memakai pakaian wangi-wangian, kemudian memakai pakaian ihram. Kemudian seperti apa lagi? Ya, pakaian ihram ini terkait pakaian ihram. Bagi laki-laki berupa 2 lembar kain ihram yang berfungsi sebagai sarung dan penutup pundak. Ya, ada 2 helai. Nah, kita luruskan lagi. Ada yang mengatakan bahwa kain itu tidak boleh berjahit. Ini adalah statement yang tidak benar, keliru. Yang benar itu adalah pakaian yang tidak membentuk tubuh. Ingat, pakaian yang tidak membentuk tubuh yang kita pakai saat-saat sehari-hari kita. Nah, pakaian yang kita bentuk dalam tubuh kita itu adalah memang terbentuk dia. Ada tangannya, ada kakinya, seperti itu. Itu yang tidak boleh dalam kategori pakaian ihram. Kalau bahasanya berjahit, semua pakaian itu, kain itu berjahit. Kain ihram itu kalau tidak dijahit, maka pasti ada yang lari-lari dari benang-benang itu, maka dia tetap dijahit. Makanya yang sebenarnya adalah pakaian ihram itu, ya, pakaian yang tidak membentuk tubuh dan 2 lembar. 2 lembar, satu menutup bagian bawah, kemudian satu menutup bagian atas. Taib. Kemudian selanjutnya, pemirsa yang Allah muliakan, untuk wanita itu sangat-sangat disyariatkan menutup seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, makanya ya, tidak diperbolehkan memakai cadar. Ya, tidak diperbolehkan memakai cadar. Karena memang Aisyah radhiyallahu anha juga pada saat beliau ihram umroh, ya, secara garis besar umroh, beliau tidak memakai cadar. Seperti itu. Dan telapak tangan terbuka, tidak ditutup. Makanya kalau wanita itu menutupinya bagian atas saja. Bagaimana kelanjutannya? Insya Allah kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali pembahasan kita bagaimana umrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi kita sudah sampaikan bahwa pakaian lelaki itu 2 helai, kemudian wanita tidak diperbolehkan menggunakan cadar, ya, terbukanya wajah dan telapak tangan. Baik, kemudian yang selanjutnya, ya, berihram dari miqat untuk dengan mengucapkan labbaika umratan. Nah, Nabi Muhammad SAW, ya, mengucapkan niat ihram ini pada saat beliau di atas tunggangan beliau, atau bahasa kita kendaraan kita. Jadi tidak di dalam masjid, karena memang kalau di kota Madinah itu sekarang kan ada miqatnya itu Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Ya, jadi di sana itu ada dibangun masjid, kemudian lengkap dengan fasilitas yang lain. Nah, tetapi bukan di dalam masjid kita berniat ihram, melainkan kita niat ihram itu di atas kendaraan yang akan memberangkatkan kita. Baik, apa doanya? Labbaika umratan. Baik, kami menunggu panggilanmu wahai Allah, ya, dengan ihram. Ataupun sebagian para ulama memberikan tambahan dalam lafaz ini,
Meskipun ini sebenarnya hanya sebagian dari ijtihad para ulama. Baik, la riya'a fiha wala sum'ah. Labbaik Allah umratan la riya'a fiha wala sum'ah. Aku memenuhi panggilan umrahmu wahai Allah Subhanahu wa taala. La riya'a, tidak ada unsur riya, kemudian sum'ah, tidak ada unsur ingin sebagai mendapatkan pujian atau agar tersohor di banyak kalangan masyarakat atau manusia. Kemudian selanjutnya, ya, pemirsa yang Allah muliakan, masalah berihram ini tidak ada alat khusus untuk berihram, namun jika bertepatan dengan waktu salat wajib, maka salatlah lalu berihram setelah salat. Nah, seperti itu. Jadi kalau mau salat dulu baru niat ihram, silahkan, karena memang kita nanti di sana singgah di masjidnya, mau salat sunnah silahkan. Taib. Kemudian pada saat kita sudah mengendarai kendaraan kita, kemudian sudah berniat, maka sampai selesai kita umroh, sampai kita sekalipun kita berangkat sampai ke kota Makkah, kita mengucapkan talbiyah. Disunnahkan mengucapkan talbiyah sebanyak mungkin. Nah, apa itu ucapan talbiyahnya? Ucapan talbiyahnya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu ucapan talbiyahnya dilakukan pada saat kita berangkat dari tempat miqat mengambil ihram, niat umrah, sampai ke selesainya ibadah umrah kita. Ya itu saja. Tetapi apakah boleh membaca doa yang lain pada saat berkendaraan di safar menuju Mekah? Boleh. Karena memang bagian dari sunnah adalah berdoa di dalam keadaan safar. Selanjutnya adalah, ya, jadi kita ini nggak ada bahas singgah di hotel dan lain sebagainya. Ini rangkaian umrahnya yang kita bahas. Karena judulnya adalah umrah Rasulullah SAW. Masuk Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan. Jadi Nabi masuk ke Masjidil Haram dengan mendahulukan kaki kanan, ya, sambil membaca doa masuk masjid. Apa itu doanya? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kemudian, ya, selanjutnya, lalu kita Nabi itu menuju, ya, menuju tempat tawaf tadi, ya, dan di sana ada Ka'bah, kemudian ada Hajar Aswad. Jadi Nabi Muhammad SAW menuju Hajar Aswad untuk memulainya tawaf, Berapa kali tawaf itu? Nabi 7 kali. Dimulai dari mana? Dimulai dari Hajar Aswad. Karena memang tadi sudah kita sampaikan bahwa Nabi itu menuju Hajar Aswad untuk dimulainya tawaf. Ya. Bagaimana dengan orang yang tidak bisa mencium Hajar Aswad atau dengan Hajar Aswad mengusap Hajar Aswad? Ya. Boleh kalau padat, sekarang ini kan padat, kita jauh dari Hajar Aswad itu, makanya kita ucapkan Bismillahi Allahu Akbar dengan isyarat mencium tangan kita 3 kali. Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, seperti itu. Baru kita mulai putar. Nah, begitu seterusnya. Taib. Kemudian, ya, itu sebanyak 7 putaran. Nanti ada di putaran di antara mau mendapatkan sisi dari Hajar Aswad sebelum kan berbentuk persegi itu, ya. Sebelum mendapatkan satu sisi dari Hajar Aswad, disunahkan kita berdoa pada saat itu mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau kita bahasakan rukun yamani. Nah, di rukun yamani itu disunahkan membaca doa ini. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian, ya, di sela-sela tawaf itu apa yang kita baca? Ya, selain yang tadi rukun yamani, tidak ada bacaan tertentu, ya, pada saat keliling tawaf itu. Tidak ada bacaan tertentu. Apapun zikir, apapun doa yang mau diucapkan silahkan, tafadhol. Nah, tetapi ada mungkin ada agar kita, ya,
maksimal dalam doa tawaf itu, ya, doa tawaf itu, maka ada yang perlu kita sampaikan yang agar tawaf itu doanya luar biasa maksimalnya. Apa itu? Ya, kita kan mutar itu kan bukan arah kanan. Ya, kita mutar ngelilingi Ka'bah itu kan berlawanan dengan arah jam. Ya, arah putaran jam. Kita malah ke kiri mulainya. 1, 2, seperti itu. Artinya kita membelakangin. Maka di sela-sela tujuh apa ini, kita berdoa, minta ampun kepada Allah atas dosa kita yang lalu. Nah, karena kan kita mengelilingi Ka'bah itu membelakangi. Nah, oke, itu maksimalkan doa seperti itu pemirsa ya. Jadi pada saat putaran Ka'bah, karena kita mengelilingi Ka'bah, kita doa minta ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan yang lalu. Baik, kemudian selanjutnya seperti apa? Insya Allah akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Pemirsa yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali. Nah, itu tadi ya, kita tawaf. Karena itu tawaf itu adalah seolah-olah kita membelakangi Ka'bah, maka artinya kita berdoa, kita maksimalkan doa, minta ampun sama Allah atas dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, keluarga kita, dan lain sebagainya yang telah lalu. Baik, kemudian setelah kita selesai tawaf 7 kali keliling Ka'bah, maka disunnahkan sebagaimana dalam Al-Quran Allah katakan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya. Maka ya, dan jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim itu tempat sholat. Nanti selesai tawaf, kita di sana di samping Ka'bah itu kan ada maqam Ibrahim. Kemudian mundur lagi kita ke belakang, di situ kita disunnahkan sholat sunnah ya, sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat yang pertama itu membaca surah Al-Kafirun, kemudian yang kedua surah Al-Ikhlas. Baik, setelah selesai kita sholat sunnah 2 rakaat di makam Ibrahim, ya, di sisi dekat makam Ibrahim, kita pergi ke tempat sa'i. Ya, kita berangkat ke tempat sa'i. Ya, berangkat ke tempat sa'i. Nabi itu berangkat ke tempat sa'i sembari mengucapkan sebagaimana dalam surah Al-Baqarah itu, ya, Inna safa wal marwata min sya'airillah. Ya, sampai selesai ayatnya, kita menuju tempat sa'i. Ya, antara Bukit Safa dan Marwah. Nah, dengan membaca ayat ini, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 158, Inna safa, sembari kita menuju tempat Safa, karena memang tempat awal sa'i itu adalah Safa. Jadi kita baca Inna safa wal marwata min sya'airillah. Udah sampai kita di Bukit Safa, baru kita memulai dengan mengucapkan nabda bima bada Allahu bihi. Kami mulai sebagaimana Allah memerintahkan kami memulai dari Bukit Safa ini. Baik. Berapa kali sa'i? Ya. Sebanyak sama 7 kali. Ya, 7 kali. Jadi dari Safa sekali, kemudian ke Marwah itu dihitung sekali. Balik lagi ke Safa, dari Marwah ke Safa itu jadi 2. Begitu seterusnya. Dimulai dari yang pertama dari Safa, kemudian yang terakhir dari Bukit Marwah. Ya. Kemudian apa yang kita baca? Ya. Sama, tidak ada baca doa tertentu. Tetapi disunahkan kita memperbanyak doa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian setelah kita sudah selesai sa'i, apa yang kita lakukan? Ya. Yang kita lakukan itu adalah rangkaian terakhirnya. Apa itu tahallul? Tahallul itu memotong rambut. Bagi orang yang baru pertama kali umrah, disunahkan untuk menghabiskan seluruh rambutnya. Karena dalam sebuah hadis demikian, mendapatkan 3 kali doa buat mereka, yang mereka itu baru pertama kali umrah, kemudian menghabiskan, memotong rambutnya semua. Hikmahnya apa? Ya, agar
seluruh rambut kita yang tadinya berbuat dosa kepada Allah, dengan kita potong dan gugurkan, ya dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Baik, pemirsa yang Allah muliakan, ya, itulah tadi secara ringkas bagaimana rangkaian ibadah umrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita ulangi sedikit. Kita ulangi secara singkat sedikit. Yang pertama niat mandi dulu, mandi seperti mandi wajib, kemudian pakai pakaian ihram. Kemudian kemudian berangkat ke tempat mikot berali, ya, tempat mikot intinya tempat mikot. Kemudian pada saat kita mau berangkat ke kota Mekah, dari tempat mikot tersebut di atas kendaraan kita niat umroh, labbaik Allah umratan la riya fiha wala sum'ah. Kemudian di sela-sela keberangkatan kita menuju Mekah, kita mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kemudian habis itu kita menuju membaca doa untuk memasuki Masjidil Haram. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Kemudian mencari Hajar Aswad. Kemudian kita mengusap Hajar Aswad, memulai tawaf sebanyak 7 kali. Kemudian habis itu kita mencari makam Ibrahim. Ya, kemudian salat sunnah 2 rakaat. Rakaat yang pertama membaca surah Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Setelah itu kita menuju Bukit Safa dengan mengucapkan inna safa wal marwata min sya'airillah. Kita di sana dimulainya, ya, sudah sampai di Bukit Safa, kita mengucapkan nabda bima bada Allahu bihi. Ya Allah, kami mulai sa'i ini dari Bukit Safa sebagaimana Engkau memerintahkan untuk memulainya. Oke. Kemudian dari Safa ke Marwah sekali, dari Marwah ke Safa kedua kali. Makanya dimulai dari yang pertama dari Safa, yang terakhir yang ketujuh adalah dari Marwah. Tidak ada doa-doa khusus, ya, di rangkaian-rangkaian ini. Ya, silahkan berdoa apapun silahkan boleh, ya. Tentunya doa-doa yang disyariatkan, ya. Kemudian setelah kita sa'i, baru kita habis itu tahallul, ya, tahallul, memotong rambut. Bagi yang baru pertama kali umrah disunahkan untuk menghabiskan rambutnya, membotakkan rambutnya, ya, mendapatkan doa 3 kali kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga, ya, sudah selesai semua larangan-larangan ihram, sudah selesai. Tidak ada lagi larangan setelah kita menyelesaikan tahallul tersebut. Mau ngapain saja boleh. Ya, tentunya ibadah-ibadah yang disyariatkan, ya. Mau berhubungan suami istri juga boleh. Kemudian mau kemana aja boleh. Tadinya kan pada saat kita sudah niat ihram nggak boleh ngapa-ngapain. Motong kuku nggak boleh dan lain sebagainya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ya dilarang kita pada saat sudah mau ihram itu dilarang motong kuku, nyukur dan lain sebagainya, agar sisa-sisa maksiat yang kita lakukan dalam anggota tubuh kita ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Percis hampir sama hikmahnya disampaikan para ulama pada saat kita mau ibadah kurban, ya, ibadah kurban. Jadi ibadah kurban itu yang mau kurban, mereka itu dari 1 Dzulhijjah tidak diperkenankan untuk memotong apapun. Karena dalam sebuah hadis itu hikmahnya dikatakan bahwa agar seluruh anggota tubuh mereka yang ada dalam tubuh mereka, baik kuku dan lain sebagainya, dihilangkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti pada saat sudah selesai kurban. Baik, alhamdulillah, terima kasih pemirsa yang Allah muliakan. Itu tadi rangkaian ibadah umrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sudah dijelaskan secara ringkas, mudah-mudahan paham. Baik, terima kasih, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan, kepada Allah mohon ampun. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.